Bismillahirrahmanirrahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama Al-Fagir Risalkah bersama Kiai Haji Syukron Ma'rumun. Tadi kita sudah membahas luar biasa, membahas tentang sekulerisme. Sekulerisme. Masya Allah. Masya Allah. Bahas kupas tuntas bagaimana kita membandingkan paham sekulerisme yang lahir dari kekecewaan mereka terhadap agama, kemudian akhirnya disetujui oleh salah satu agama, dan bagaimana Islam itu mengatur kehidupan manusia, mulai dari tadi kita bahas keluarga, sampai kita bahas politik tadi cukup panjang Masya Allah, sampai kita bahas Khulafaur Rasyidin. Dan ada satu pertanyaan, Kiai, bagaimana kita sebagai seorang Muslim untuk melakukan atau bersikap toleransi kepada orang di luar Islam? Ya. Yang menyatakan bangsa ini pluralisme itu adalah Al-Quran. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi Quran menyatakan pluralisme ini. Keanekaragaman agama, keanekaragaman suku. Ya ayyuhan inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'ub wa qabail. Bangsa dan suku. Li ta'arofu. Jadi yang mengakui pertama kali pluralisme itu adalah Islam. Pluralistik. Islam. Pluralisme itu fahamnya. Jadi bahwa manusia itu dalam keadaan pluralistik. Nah, itu Quran. Nah, Quran mengatur inna akramakum indallahi atqakum. Nah, jadi dalam kita bermasyarakat, Islam mempunyai aturan bagaimana kita bermasyarakat yang beraneka ragam suku dan beragam agama. Nah, di situ ada namanya hakul jar. Dalam hakul jar itu Islam tidak membelakan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman pada hari kiamat, hormati tetangga. Apapun suku tetangga itu, apapun agama tetangga itu hormati. Jadi tetangga dengan tetangga saling hormat menghormati, saling harga menghargai, itu Islam. Kemudian tetangga dengan tetangga saling bekerja sama, gotong royong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Yang ada kata-kata gotong royong itu Quran. Wa ta'awanu itu kan gotong royong toh. Iya, betul. Nah, jadi kita bermasyarakat itu bergotong royong. Misalnya membangun desa, pembersihan desa, mari kita bersama-sama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, dalam kita bermasyarakat supaya terjadi wala tajassasu wala tabaghadu. Jangan mencari-cari kesalahan orang. Itu tidak benar. KPK itu jangan mencari kesalahan orang. Tapi KPK itu tugasnya mencegah korupsi dan menangkap orang yang korupsi. Kalau tidak ada laporan korupsi, tidak ada itu, jangan dicari-cari. Jangan orang dicari-cari kesalahannya. Kalau orang dicari-cari kesalahannya, pasti ketemu. Namanya manusia, pasti punya kesalahan. Nah, dalam kita bertetangga, wala tajassasu, wala tabaghadu. Jangan saling marah-marahan bertetangga. Dan jangan mencari-cari kesalahan tetangga. Mari kita saling hormati dan harga menghargai. Kita berbeda agama. Yang saya jelaskan tadi. Walaupun berbeda agama. Ada nggak kita toleransi yang kelewatan gitu? Loh, nanti. Jadi toleransi kita ini saling hormat menghormati, saling harga menghargai antar umat beragama. Bukan berarti membenarkan semua agama. Maka ketika di depan Pak Jokowi saya bilang, semua agama itu benar menurut pemeluknya masing-masing. Nah, itu baru bisa ya. Lah ya. Nah, menurut pemeluknya masing-masing. Tidak mungkin Sultan Makmun membenarkan agama Kristen dan tidak mungkin orang Kristen membenarkan agama Islam. Nah, maka di sini letaknya Islam mengajarkan. Sehingga Islam itu yang diperangi oleh Islam itu qatilu fi sabil alladziina yuqatilunakum.
Semua peperangan yang nggak sholat itu karena mereka memerangi. Di Yaman, orang Islam diperangi. Rasulullah kirim Sayyidina Ali. Kalau mereka tidak memerangi umat Islam dan tidak umat Islam tidak perang kok. Iya, betul. Nah, maka toleransi dalam Islam itu sebatas saling hormat menghormati, saling harga menghargai antar umat beragama, hidup rukun dan damai. Tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama itu murtad. Nah, siapa yang pencetusnya ini? Tokoh reformasi Yahudi namanya Abraham Jejer. Dia yang mencetuskan semua agama benar. Alasannya apa? Kata Abraham Jejer, semua agama tidak ada yang menyuruh kejahatan. Semua agama nyuruh pada kebaikan. Maka semua agama sama. Dan semua agama masuk surga. Semua umat beragama pun masuk surga. Itu pendapat Abraham Jejer. Nah, itu yang dikembangkan sekarang ini dalam pluralisme. Seolah semua agama benar, semua umat beragama masuk surga. Tidak bisa kalau dengan Islam ini dihubungkan. Nah, orang yang sholat subuh masuk surga. Orang yang tidak sholat subuh masuk surga. Surganya sama. Milih mana Habib? Nggak sholat subuh. Milih yang nggak sholat subuh. Tidur aja kayak. Nah, orang yang puasa Ramadan masuk surga. Yang tidak puasa Ramadan masuk surga. Surganya sama. Milih yang mana? Nggak puasa. Nah, itulah. Dan tidak masuk akal. Syukuran makmun ini sholat subuh dengan keyakinan, dengan sholat subuh, insya Allah syukuran makmun masuk surga. Saya puasa Ramadan dengan keyakinan bahwa dengan puasa Ramadan syukuran makmun masuk surga. Karena yang punya surga itu Allah. Dari kita. Dan kalau mereka berkata masuk surga, persilakan. Surga sendiri deh. Iya. Kalau Tuhan dia punya surga. Nah, ini. Jadi kita toleransi itu, pluralisme itu, jangan disalahgunakan. Pluralisme bukan untuk menyatukan agama, untuk menyatakan semua agama benar. Tidak. Orang yang berkata semua agama benar, itu dia tidak punya agama. Jadi kalau ada orang berkata semua agama sama, semua agama benar, berarti dia tidak punya agama. Kalau dia punya agama, mesti agamanya dia yang benar. Agama orang tidak, agama yang lain tidak benar. Tapi walaupun tidak benar, kan itu menyangkut kepercayaan keyakinan, kita hormati. Jadi dalam Islam itu toleransi, Habib, batasnya saling hormat menghormati. Kalau baginda Nabi dulu gimana, Kiai? Apa? Kan ada juga orang non-Islam yang hidup di dalam kekuasaannya baginda Nabi. Loh, Nabi itu justru membuat piagam Madinah. Yang namanya piagam Madinah, Mitsaqul Madinah. Itu yang mempersatukan. Waktu itu ada Yahudi, ada Kristen, ada penyembah berhala, ada Islam. Dengan piagam Madinah itu untuk melindungi hak-hak mereka. Ya, hak-hak mereka tetap dilindungi. Asal jangan memerangi umat Islam. Nah, gitu lah. Selama mereka tidak memerangi umat Islam, nah maka Rasulullah bersabda itu, orang non-Muslim itu dibagi dua. Nah, yang kayak tadi itu saya katakan, ada kafirun dhimmiyun, ada kafirun harbiyun. Yang kita musuhi, tidak ada toleransi untuk siapa? Untuk orang kafir yang memerangi umat Islam, yang membunuh umat Islam, yang menghina umat Islam, yang mendolimi umat Islam. Tidak ada toleransi untuk Anda. Nah, adapun orang kafir yang hidup rukun dengan umat Islam, tidak pernah nyakiti umat Islam, hidup rukun dan damai dengan umat Islam, maka kita umat Islam wajib melindungi orang tadi. Jiwanya, hartanya, kehormatannya. Menyakiti mereka sama dengan menyakiti Nabi. Memusuhi mereka sama dengan memusuhi Nabi. Sampai sejauh itu toleransinya. Tapi tetap dalam prinsip tidak membenarkan semua agama. Bahkan di akhirat akan memerangi baginda Nabi juga. Apanya? Berlawanan dengan baginda Nabi. Iya. Itu hadis. Waman adza dhimmiyan
fa ana khosmuhu. Idza ma kuntu khosmuhu khosmtu yaumil qiyamah. Barang siapa yang menyakiti orang-orang kafir yang rukun dan damai dengan umat Islam, sayalah musuhnya. Kalau saya musuh, nanti saya musuh dia pada hari kiamat. Itu ancaman Ya Rasulullah. Allah, nauzubillah. Hebatnya toleransi. Maka saya katakan tadi, kalau orang non-muslim mengerti syariat Islam, pasti mereka mendukung Islam. Maka oleh Ustaz saya katakan kepada mereka, kepada orang-orang non-muslim yang hidup rukun dengan kami, lindungi Anda. Ya. Dengan syarat Anda jangan nyakiti umat Islam, mari hidup rukun dan damai bersama kami. Kami lindungi jiwa Anda. Kalau respon umat Islam yang baru-baru ini terjadi, Kiai, pembakaran Al-Quran. Lah, disitulah. Jadi yang nggak mengakibatkan orang Islam itu radikal, teroris, katakanlah ekstrimnya, mereka yang bikin. Seandainya mereka tidak membuat, tidak ada. Bagaimana tidak mengancam membunuh sama orang Swedia? Kalau Quran kita dibakar, timbullah orang, kami bunuh mereka, kami perangi mereka. Yang bikin ini siapa? Orang Swedia. Nah, mestinya orang Swedia itu katakan anti Turki. Ya demolah sama Turki. Mereka pahami bahwa Quran itu bukan kepunyaan orang Turki. Quran ini kepunyaan umatnya Nabi Muhammad termasuk di Indonesia. Kalau kita marah, seandainya misalnya Swedia itu tetangga, mungkin itu sudah kita perangi. Kita hancurin. Loh, mengapa timbul teroris begini? Anda yang bikin. Dipancing dulu. Dipancing. Atau sengaja mereka memancing umat Islam supaya marah. Supaya kita dianggap teroris lagi. Supaya kita dianggap teroris, dianggap radikal. Lah itulah. Maka umat Islam yang radikal ini dibikin oleh mereka. Contoh misalnya, di Perancis pernah bikin undang-undang. Perempuan kalau di depan umum tidak boleh pakai jilbab. Pakai jilbab. Lah kalau di rumah yang tidak usah pakai jilbab. Di rumahnya suaminya. Yang di luar yang wajib pakai jilbab. Umat Islam menentang. Karena bertentangan dengan hukum Islam. Justru hukum Islam itu perempuan kalau di depan umum pakai jilbab. Prancis bilang terbalik. Di depan umum tidak boleh pakai jilbab, kalau di rumah boleh. Kita marah dong. Iya betul. Nah, saya kira cukup sekian Habib. Masya Allah, Masya Allah. Sekularisme apa aja. Jazakumullah khairan, jazak ya, syukran. Jadi intinya tanpa mereka bilang tentang toleransi, Islam sendiri pun sudah mengajarkan toleransi yang luar biasa besar ya. Bahkan baginda Nabi dalam satu riwayat yang tadi Kiai sebutkan akan memusuhi. Nabi itu pernah mempersilahkan orang Nasrani untuk beribadat di masjidnya. Pernah. Ya. Ketika Islam belum kuat. Tadi memberikan toleransi. Dan mungkin berarti boleh dong Kiai masukkan orang non-Islam ke masjid? Ya, karena waktu itu masih awal Islam. Oh, belum turun ayat belum turun larangan ayat itu ya? Oh, Masya Allah, Masya Allah. Jazakumullah khairan jazak Kiai atas penjelasannya, penjabarannya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi intinya mari kita di Indonesia ini berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, pelihara identitas Anda. Tapi identitas yang membawa kepada kesatuan bangsa, bukan identitas yang membawa perpecahan. Jadi kalau saya sebagai umat Islam, kalau Pak Amin Rais misalnya berkata partainya Amin Rais partai identitas Islam, kan itu toh. Itu maksud Pak Amin Rais itu benar. Karena Amin Rais merupakan satu kelompok umat yang beragama Islam. Dan ini termasuk elemen bangsa. Ingin menyampaikan pikiran terbaiknya untuk bangsa. Bukan untuk mendirikan negara Islam. Untuk menyumbang pikiran terbaiknya untuk agama. Jadi kalau saya seperti saya Ansor misalnya, ingin menyampaikan pikiran terbaiknya kepada bangsa. Dengan identitas Ansornya. Dengan identitas NU-nya. Kami NU merupakan bagian daripada bangsa Indonesia. Ingin menyumbangkan pikiran terbaiknya untuk bangsa. Masa nggak boleh? Semua pakai identitas loh. Apa Kristen bukan identitas?
Apa Hindu bukan Pancasila? Itu mau dihilangkan. Iya. Hilangkan dulu Pancasila. Jangan dong. Iya. Mari kita jujur lah, jangan berbentuk munafik-munafikan begini nih. Kita jujur lah. Iya, iya, iya. Insyaallah. Kalau kita jujur, tidak untuk persilakan orang Jawa, engkau dengan identitas Jawanya. Iya. Tapi hormati orang Sunda, hormati orang Madura. Betul. Hai orang Madura, Sukron Makmun, ya, bawa identitasmu sebagai suku Madura, tidak bisa dihilangkan. Iya. Tapi hormatilah suku Jawa, hargailah suku Sunda, hidup rukun dengan identitasmu yang Madura. Marhaba. Masyaallah. Hai Sukarno, dengan identitasmu yang Islam, bawa identitas Islammu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu ayat, kemanapun Islam harus dibawa. Nah, bawalah Islammu. Tapi tolong hormati Kristen, hormati Hindu. Dengan identitasmu yang beridentitas Islam. Masya Allah. Dalam pemilihan umum, saya akan memilih bangsa yang sesuai dengan ajaran agama saya. Boleh nggak? Nah, itu pertanyaannya. Masya Allah. Ajaran agama saya memilih pemimpin yang bertakwa, bukan yang beriman. Yang bertakwa kepada Allah. Karena kalau beriman, masih korupsi. Masih bisa ya. Masih bisa. Kalau bertakwa nggak bisa. Mungkin, Nah, ya. pilih pemimpin yang sidik. Pilih pemimpin yang amanah. Pilih pemimpin yang tabligh. Pilih pemimpin yang Cerdas. fatonah. Inilah ajaran Islam. Boleh nggak? Kalau tidak boleh, pilihlah pemimpin yang tidak bertakwa. Pilihlah pemimpin yang tidak jujur. Pilihlah pemimpin pengkhianat. Pilihlah pemimpin yang bohong. Kan yang rugi kita juga ya, Ki. Ya, Masya Allah. Makasih banyak, Ki. Makasih ilmunya, Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat buat ikhwan akhwat sekalian, menjadi wasilah hidayah buat kita semua. Makasih banyak, Ki. Semoga Ki sehat Sama-sama, selalu, manfaat Sama-sama. selalu, panjang umurnya. Sama-sama. Ditunggu mudah-mudahan bisa main ke Radio Ya, Sejahtera, insya Allah. Masya Allah. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama insyaallah kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.